Jo, gimana kabarnya Jo? Ya, baik-baik lah. Apa namanya? Ya udah liburan kan kemarin ya, lagi bulan-bulan lagi banyak liburan ya kayaknya ya. Ya Betul. kabar baik lah, market gitu-gitu aja lah. Lagi sibuk apa Jo, kan udah selesai kan report-report atau masih ada lagi? Ya sementara udah selesai dulu lah. Tapi kan kalau bank ya tiap tiap bulan ya ada terus Oke. reportnya. Ya, Nah ini pasti tentang banks teman-teman juga pada penasaran nih. Jadi hari ini kita mau bahas-bahas nih, ada yang halo halo Kak Jojo Gunawan nih dari halo, Abdul. halo, halo. Udah pada kangen Jojo ya? Emang pada inget ya, inget ya. Lah, pasti pada ingat. Oke. Oke. Mungkin sebelumnya kita ngebahas makro dulu kali ya Jo. Gimana nih Jo? Terkait Hmm. The Fed kemarin kan juga Jerome Powell kan sempat ada nge-state ya kalau misalnya inflasi ini kan yang terjadi hanya sementara aja. Jadi Hmm. kemungkinan akan terjadi kenaikan. Nah, apakah itu ada apa ya sign kalau misalnya berarti bakalan turun? Masih ada nggak sih kalau dari tim tim kalian, dari lo deh, gimana, kayak masih ada nggak kemungkinannya untuk turun suku bunga di tahun ini? Iya, iya. Ya, sebenarnya sih kalau kita lihat sebenarnya kita gini aja sih. Kita kalau ngelihat The Fed itu sebenarnya lagi suka memainkan narasi ya kalau kita bilang ya. Jadi kayak kayak sebenarnya market itu tuh kan bakal bakal gerak duluan nih. Hmm, Jadi seandainya nih tiba-tiba The Fed ngomong nih, kita mau potong suku bunga atau mau naik suku bunga, ya. biasanya kan market gerak duluan tuh. Hmm, Nah sebenarnya nih kalau gue lihat The Fed itu nggak akan potong suku bunga kayaknya sampai akhir tahun. Ada kemungkinan nggak akan potong sebenarnya, walaupun dia bilang mau potong gitu kan. oke. Tapi sebenarnya dia hanya memainkan narasi gitu. Soalnya karena market itu biasanya gerak duluan dengan ekspektasi dari the Fed gitu ya, ekspektasi suku bunga mau naik turun tuh biasa market jalan duluan kan. Jadi kita tuh kadang mainin narasinya aja tuh ya udah bisa ngegerakin ekonomi, inflasi gitu ya. Inflasinya tiba-tiba nggak turun kenapa? Gara-gara narasi the Fed mau potong suku bunga. Iya, Terus habis itu padahal dia belum potong suku bunga, naik ininya apa namanya inflasinya naik lagi gitu kan. Padahal suku bunganya nggak dipotong gitu iya, kan. iya. Nah, tapi kalau seandainya juga dia bilang tonnya mau naikin, wah bilang kayak wah kayaknya inflasi masih Hmm, tinggi, bakal higher for longer gitu kan. Iya, ujung-ujungnya juga sebenarnya inflasinya oke, nggak gitu naik, apa akhirnya kayak agak turun, agak turun. Ya market gerak duluan aja, hanya dimainkan narasi. Jadi ya sebenarnya saat ini sih The Fed masih hanya memainkan narasi, tapi kuncinya ya dia bakal di-driven dari data lah. Ibaratnya gitu, dia bakal benar-benar ngelihat data. oke. So kayaknya sih kalau gue lihat masih kayak ya kemungkinan ya paling best case-nya tuh potong paling sekali aja sih. Oh, Soalnya kita ngeliat ya ekonominya nggak ada urgensi buat potong suku bunga. Ekonominya jalan baik-baik aja gitu. iya, iya. Potong suku bunga kan kalau seandainya ekonomi jalan lagi kurang baik ya atau gimana gitu kan ya. Tapi kan kayaknya ekonominya di US malah oke-oke aja kan kalau kita lihat flow-nya juga balik ke US kan artinya ya market US lagi lebih baik dong daripada kita Iya. gitu. Jadi buat apa urgensi apa buat potong suku bunga sebenarnya gitu kan. Ya Mm-mm. tapi paling ya best best skenario-nya kan ini masih agak panjang nih ya, masih bisa berubah sih pandangan. Ini kan masih awal tahun, cuman rasanya sih sekarang belum lah, belum potong dulu gitu. Oke. Rasanya belum potong dulu The Fed. Potong maksimal sekali. Hanya memainkan narasi lah pokoknya. Oke. Langsung kan makanya kripto pada naik segala macam gitu Iya, kan gara-gara narasi-narasi gitu aja gitu oh sebenarnya. gitu. Ya tapi real real money-nya ya belum gitu kelihatan sih sebenarnya sih. Oke. Nah, terus kalau misalnya dengan sendiri gimana? Kalau untuk terkait suku bunga kemarin kan sempat BI rate tuh naik Jo. Iya. Itu, Hmm. kan sebenarnya tujuannya itu kemarin untuk menstabilisasikan rupiah ya. Nah, sekarang kan rupiah nih emang kemarin kan sempat tuh turun. Nah, hari ini aja bahkan udah 15.000 nih, Jo. Hmm. 15.000 Hmm. ya Ya, terakhir. Nah, itu ya, ya. berarti memang efektif atau maksudnya gimana tuh, Jo? Kalau dari pandangan lo? Ya, ya, ya. Ya, sebenarnya gini sih. Ya BI naikin suku bunga. Kalau kita sih sebenarnya percaya gini. Jadi gini. Ibaratnya tuh suku bunga itu tuh kayak kadang tuh bisa marketnya jalan duluan. Seandainya kayak market tuh pengennya suku bunga udah naik duluan, terus oke lah kita ikutin lah. Hmm, Kayak contohnya seandainya USD EDR-nya rupiah udah melemah duluan nih, ya. ya udah suku bunga baru dinaikin gitu. Hmm, Nah sebenarnya kejadian yang sekarang itu BI itu pengen dia itu menuntun gembala-gembalanya sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak pengen biar dia gerak duluan, jangan sampai gua kan yang bikin policy nih, ya. kita yang bikin bikin policy, bikin aturan. Hmm, Nah, terus masa masa kita yang ngikutin market maunya apa?
tapi kita harus yang ngediktate dong market maunya kayak gimana gitu sebenarnya kan. Oke. Nah, kalau gua ngeliat sih sebenarnya move yang dilakuin sama BI kemarin itu ya cukup baik sebenarnya naikin suku bunga. Oke. Akhirnya sekarang ya mereka yang ibaratnya kasih lah, ibaratnya ini gue naikin suku bunga tujuannya bukan pengen bikin stok market turun, tapi gue pengen kasih tahu bahwa gue udah balik lagi nih. Gue sebagai BI ini udah balik lagi buat ngediktate market ini gitu, Oh, buat ngontrol market oh, ini gitu. lebih Jadi gue bukan cuma ngikutin doang gitu. Jadi kayaknya jadi leading indicator lah ibaratnya gitu. oh, Nah, terus ngelihat efektif atau enggak, sebenarnya emang agak susah gitu. kenapa? Agak susahnya kenapa? Itu mesti ngelihat flow dari US-nya lagi gimana kan gitu. Hmm, Nah, cuman kita ngelihat sebenarnya emang nggak immediate kemarin ya. Habis naikin suku bunga nggak immediate. Tiba-tiba ya dari apa namanya 16.000 sampai 16.400 sempat nyuntuh ke situ kan. Sekarang kan akhirnya udah mulai ya balik agak normal lah, bisa ke 15.900 sebenarnya gitu. Nah, hmm. itu juga salah satu penyebabnya sih pastinya gara-gara komunikasi yang si Fed kemarin ya, yang dibilang kan katanya, oke kayaknya suku bunga nggak naik lagi Ya, gitu kan, segala macam gitu kan. Kayaknya kita udah bisa potong suku bunga. ya, Jadi kita ngikut juga ekspektasi di sono ya. sama US-nya juga gitu. Jadi kalau US-nya kan kuncinya gini, kalau US-nya turunin suku bunga tuh biasanya bikin US dollarnya lebih melemah gitu kan ibaratnya. Makanya rupiahnya bisa nguat ya. Sebenarnya sih kayak gitu sih sebenarnya. Tapi kalau buat dari ngelihat Indonesia sendiri, kalau kita poinnya pengen ngelihat rupiah menguat atau melemah, kita tuh rupiah bisa menguat itu kalau seandainya harga komoditasnya naik gitu. Balik lagi gitu. Jadi kita ekspornya tinggi kan Ya, gitu kan. Nah, cuman kan kondisinya sekarang harganya nggak setinggi tahun lalu juga yang pas awal-awal tahunnya gitu kan. oke. Ya jadi sebenarnya kalau kita ngelihat sebenarnya ya ya udah USD EDR-nya oke efektif, BI akhirnya bisa mengontrol market. Tapi kalau kita ngelihat masalah USD EDR-nya bakal sampai mana ya, kayaknya di level 16 ribuan itu adalah level yang paling comfort. Apalagi kalau seandainya The Fed nggak potong suku bunga gitu kan, balik Oh, lagi ke situ. oh, Ya sebenarnya gitu sih kalau kita ngelihatnya. oke. Nah, tapi kalau gitu, sebenarnya jadi apa sih pengaruhnya untuk kenaikan suku bunga ini terhadap sektor-sektor yang yang sensitif sama kenaikan gitu? Gimana, Jo? Sebenarnya sebenarnya kita bisa ngelihat dari dua hal sih. Jadi kadang tuh pelemahan rupiah itu juga nunjukin bahwa ya asing itu lagi nggak tertarik masuk ke sini. Kadang bisa kayak begitu gitu ya. Jadi kayak maksudnya ya orang lihat ya ngapain gue invest di Indonesia, orang rupiahnya melemah, mending gue invest di US aja. Betul. Apa US-nya lebih kuat kan marketnya gitu kan. Hmm. Nah, kalau perspektif gini, mau ekonominya sekuat apapun di kita, maksudnya mau earnings-nya perusahaan itu naiknya segimana, tetap aja bisa ada tendensi buat outflow gitu kan. Oh, oke. Ngerti dong? Artinya kan ya ngapain kita invest ini mau itu earnings-nya naik, mau perusahaan untungnya tambah gede, tapi rupiahnya Ya, melemah gitu kan, mau ngapain gitu. Nah, cuman kalau ngelihat perspektif bisa dua nih, gitu kan. Nah, kalau perspektif yang satu lagi kita ngelihat dampaknya ke ini kan, ke sektor kan. Seandainya ada beberapa sektor yang mungkin eh, ya bener-bener nggak ada ya, ekspornya lah. ya. Contohnya kan kayak ya kalau nggak ada ekspornya ya dia kena pelemahan rupiah gitu. Hmm. Intinya ya foreign nggak tertarik gitu. Tapi kalau kita ngelihat sebenarnya kita bisa fokus sama perusahaan-perusahaan komoditas sebenarnya, sektor-sektor komoditas gitu. Karena sektor-sektor komoditas kan punya ya balance sheet-nya, punya keuntungan perusahaannya itu kan dari Ya, dolar ya. ya. Jadi kalau seandainya dolarnya nguat ya mereka akan jadi saham-saham defensifnya lah ibaratnya Oh, gitu. Ya ya beli yang apa namanya komod-komod kalau seandainya kita percaya rupiah bakal tetap melemah gitu. Which kemungkinan rupiah memang bakal tetap melemah ya. gitu. Rupiah akan melemah pada akhirnya gitu Kira-kira sebenarnya. ada perkiraan nggak sampai berapa, Jo? Untuk Nah, sebenarnya sih kita kemarin expect bisa 16.400-an, udah sempat kena kan overshoot ya. Cuman kalau mau paling paling parah-parahnya mungkin 16.700 lah gitu. oh, oke. Paling parah-parahnya gitulah for di tahun ini lah gitu sebenarnya. Oh, Tapi kita lihat lah pemerintah bakal intervensinya gimana. Tapi ya intinya gitu sih. Kalau seandainya kita percaya USD dia melemah, beli komod dulu gitu. oke. Ya kalau seandainya pengen main saham kan ya udah ya belinya komoditas. Komoditas udah jelas pakai dolar kan gitu Iya, iya, kan. Tuh, intinya betul. gitu. Cuman komoditas susahnya mungkin flow asingnya agak susah gara-gara ESG dan sebagainya gitu kan. Cuman ya at least flow yang di domestik kita kan nggak mungkin dapat apa namanya flow dari luar juga nih kalau USD DR-nya lagi melemah kan. Orang ada ekonomi yang lebih bagus masuk flow-nya ke tempat lain. Betul. Biarpun masuk ke Asia kan kayaknya masuknya ke Cina kalau kita Nah, lihat kan. Ini nah, masuknya pada ke China ya kan. ya. Nah, kayaknya kan mereka sempat PMI-nya rebound tuh ya.
Nah, jadi di Indonesia ya agak kering, yang balik lagi duit-duit lokal aja yang muter gitu Iya kan. bener, Nah, kita kayak kenapa? akhirnya banyak mungkin asing lebih Iya, iya. preferable daripada ke Indonesia gitu Iya, gara-gara iya, kalau iya. Benar-benar ya, ke China, ke Vietnam gitu. Kalau kita lihat sebenarnya asing jadi malah tertariknya ke sono gitu. Ya mereka juga didesain sih negaranya emang lebih produktif juga daripada kita. Coba ya, ya ekonomi mereka yang lagi rebound lah intinya gitu kan. Ekonominya China yang lagi rebound kan sebenarnya dari PMI nih. Balik lagi kan, ekspektasi orang baru ngelihat data rebound satu kan, wah kayaknya udah balik nih gitu kan. ya Semua kan market kan jalannya duluan lah ibaratnya ya gitu betul. kan. Nah, iya, iya, iya. Cuman intinya ya kalau di kita duit muter-muter. Kalau duit muter-muter, duit lokal aja yang muter-muter, artinya cuma ada perputaran sektor aja. Hmm, Jadi hmm. kayak mau pindah ke sektor perbankan, oke kita pindah deh ke komoditas deh, karena lebih defensif ya. Sekarang keadaannya lagi begitu sih, orang lagi pada oke kita coba cari komoditas lah, cari poin-poin entry yang menariknya gitu. Oh Karena US dollar ya defensif ya. gitu, balik lagi. Oh, oke. Hmm. Karena defensive US dollar berarti lebih ke komoditas ya sebenarnya ya yang lebih. Iya, sebenarnya ya, pokoknya kalau ada perusahaan yang dollar earnest lagi ya boleh lah. Cuman salah satu yang paling major kan ya komoditas pakai dolar kan. Itu simpelnya sih. Oke, nah ini Um, kan itu kan sebenarnya fokusnya kan ke banks nih. hmm, Nah, gimana nih? Mungkin kita hmm, masuk juga nih untuk banks hmm, saat ini kemarin kan sempat net sell asing gede-gedean tuh Jo. Ya, hmm, hmm, hmm. ya mungkin nah Iya, iya. setelah beberapa hari ini kan udah lumayan rebound nih kecuali paling BBC Hmm, BBCA juga kan kemarin nggak terlalu terdampak iya, ya waktu pada hmm, BMRI pada net sell, BBRI net sell, nih BBC hmm, itunya. Jadi waktu rebound hmm, pun dia nggak rebound banget gitu. Nah, kalau hmm. dari em, mana yang menurut lo kalau bisa di apa di rank gitu kayak Iya, yang iya, iya. oh, Iya, 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 iya. Jadi ya kalau di bank gini sih kuncinya. Bank itu penggerak utamanya adalah salah satunya juga ya foreign inflow gitu. Balik lagi gini, kalau kita ngelihat IHSG, IHSG itu overweight-nya itu ada di bank mm-mm, kan. Nah, cara IHSG naik itu gimana sebenarnya? Ya mesti butuh asing, asing mesti masuk mm, kan. Nah, karena asing mesti masuk, terutama masuk yang paling gedenya ya pasti bakal di bank. Karena iya kan bank itu punya weight-nya paling iya gede gitu di IHSG gitu iya kan. Nah, oke. Nah, oke sampai situ dulu nih. Nah, kalau seandainya kita ngelihat kapan bank itu bisa rally lagi gitu. Kapan bank bisa rally lagi? Nah, bank itu bisa rally lagi ya kalau seandainya USD EDR-nya udah membaik sebenarnya kayak gitu dulu nih. nah Karena kan ini kan kita ngomongin ya asing kan, kecuali kalau duitnya yang beli dari lokal gitu kan. oke Tapi ini kita ngomong flow, kita ya ngomong flow. oke Oke, oke nah tapi kalau ngomongin fundamental, yang pasti BCA akan selalu jadi tempat buat parkir kalau lagi kondisi kayak gini. Jadi kalau seandainya orang yang benar-benar sukanya invest di bank saja gitu, seandainya nggak mau komoditis, nggak mau gitu, nggak mau. hmm. Belinya bank saja, sorry, belinya mau bank saja ya belinya Oh BCA gitu, karena itu tempat duit parkir ya gitu kan. Nah, cuman kalau kita boleh ranking ya, mungkin sebelum ranking gini dulu deh, cerita oke dikit dulu lah. boleh Seandainya nih, kalau seandainya kita ngelihat di bank itu sebenarnya yang lagi agak agak susah itu BRI sebenarnya. kenapa kenapa Agak susah kenapa? Karena sebenarnya segmen-segmen middle low itu lagi lumayan lumayan susah lah ibaratnya oke gitu. Kenapa bisa susah? Kenapa bisa susah? Karena subsidi sangat kecil. Ceritanya gitu aja. oh, Suku bunganya naik dari sisi moneternya naik. Moneter tuh oke central bank. ya Tapi dari sisi fiskal, dari sisi pemerintah juga belum menggeloncorkan oh, subsidi yang gede banget gitu. oke Karena salah satunya cara itu ya kita mesti ya subsidi itu gitu buat ngebantu masyarakat ya menengah ke bawah. Dan itu udah terjadi dari tahun lalu akhir tahun lah gitu. Udah lumayan agak lama nih kita apa fiskalnya agak pelit gitu ibaratnya. Governmentnya agak pelit subsidi. Tapi ini tujuannya itu sebenarnya government pelit itu buat ngejaga bond karena kan kita masih banyak pembangunan IKN dan sebagainya gitu oh, kan. Jadi kan obligasinya mau dijaga gitu biar yieldnya nggak tinggi-tinggi amat, biar bunga nggak terlalu mahal gitu. ya Jadi plus minus lah semuanya plus minus kan ya. betul Nah, jadi tapi setelah berjalannya agak panjang gini nih, kita ngelihat ternyata middle low segment itu sekarang kan agak susah. Nah, salah satu yang udah strukturalnya itu kalau kita lihat tuh banyak yang middle low segment, yang micro segment gitu, yang masyarakat menengah ke bawah, banyak ngelakuin pinjol itu oh masalahnya. Nah, nah kok lakuin pinjol, abis itu digulung lagi karena nggak bisa bayar, hmm, ya kan? Ngomongin pinjol digulung lagi terus nggak bisa bayar hmm, gitu kan, dan hmm. nggak bisa bayar dia gulung lagi pakai pinjol yang lain gitu, trennya kayak Oh gitu gitu, dan akhirnya udah jadi utang udah jadi banyak banget, ya dan akhirnya udah utangnya jadi banyak, akhirnya mereka judi online. Itu judi online agak gede loh angkanya loh beneran. oh berapa Nah, jadi
wah berapa ya? Kayaknya kemarin bisa hampir kayaknya 200 triliun deh itu kalau nggak salah, duit gede banget itu. 2 triliun itu. Nah, ya cuman itu intinya duit keluar semua kan. Kalau seandainya judi online kan banyak kan di mana sih, biasanya kita tahunya kan di Filipina gitu kan atau di mana ya, duitnya keluar semua lah ke Oh sono iya. kan. Udah tahu probabilitasnya cuman berapa persen sih, 50% ke bawah, bandarnya kan ngambil spread lagi kan ya, ngambil spread lagi kan, paling kita balik-balik duit ya, kalau menang ya 30% dong probabilitas masuk ke kita gitu, dua Iya. puluh persennya diambil bandar semuanya kan. Betul. Nah intinya sesusah itu, jadi orang tuh judi online tuh bukan gara-gara hobi sekarang. Judi online udah jadi kebutuhan, ya udah gue udah susah banget lah ini apa, ya udahlah udah susah banget, gue kayaknya judi online aja deh, cobain deh, siapa tahu menang, kalau menang kan gue lumayan juga gitu kan. Nah, udah jadi kebutuhan sebenarnya. Nah, itu struktural sebenarnya. Nah, Iya. ini nyebabin apa akhirnya kejadian-kejadian kayak gini? Ya pada susah bayar gitu, segmen-segmen menengah ke Oh, bawah. Akhirnya kualitas asetnya nih di BRI itu emang agak turun gitu, agak oh, jelek gitu. Nah, makanya BRI itu mau coba ngerem nih nyalurin loannya. Jadi dia nggak nyalurin kredit kebanyakan oh, lagi. Dia coba dipilih-pilih lagi sekarang. Jadi di stop dulu nih biar nggak ditambahin utang lagi, nanti lama-lama kalau jadi bubble pecah, bisa kolaps kita punya market kan. Nah, ya. ya jadi sekarang fokusnya sebenarnya emang, tapi kita lihat harus ada positif, lihat dari sisi Apa tuh? positifnya. BRI itu emang harus terjadi hal kayak gini Oh, dulu. Artinya akhirnya bank ini saat ini itu evaluasi dulu cara buat nemuin micro segmen middle menengah ke bawah, yang cara cari kualitas kredit yang bagus gimana sih, metodenya dan sebagainya. Dan itu sebenarnya ke depannya saat ekonominya udah balik kan nggak mungkin dong middle low segmen selamanya kayak begini, pasti nanti ada masanya pemerintah kasih subsidi lah, suku bunga bakal dipotong lah gitu kan. Akhirnya pada saat kejadian itu udah siap gitu, oh, udah siap buat akhirnya nyaluran kredit, dan udah tahu orang-orang mana yang mesti kita kasih, dan otomatis juga kualitas kreditnya juga jadi makin bagus gitu kan. baik ya. Nah sebenarnya buat long run aja jadi bagus gitu. Nah sekarang ya emang lagi kena dampaknya, Oh, ya mau nggak mau gitu, mau gimana lagi kena dampaknya gitu. ya. Nah cuman yang kita lihat ya intinya BRI lagi walaupun lagi turun gini ya, kita coba lihatlah di harga 4 ribuan itu udah rendah banget gitu. Mau Hmm. seburuk-buruknya gimana sih gitu. Dan dia juga dapat dividen loh. Dividen itu bisa 7% loh kalau harganya sekarang nih. Iya, Ya iya. kan? Maksudnya, iya. Ya sebenarnya cukup cukup menarik ya BRI. Cuman memang sekarang lagi kurang oke. Oke. Kondisi lagi kurang oke. Mungkin kita sekarang adalah bottom fishing ibaratnya ya. Cari aja yang harga bagusnya rendahnya di mana gitu. Kita Hmm. kumpulin gitu kan, market lagi pada takut nih. Kalau lagi pada takut emang kita kadang harus ngelawan psikologis kita, ya udah kita coba koleksi lah gitu kan di BRI gitu. Mungkin Tapi pelan gitu ya. iya, Baik. pelan-pelan pelan-pelan. Ini emang beneran gitu kalau ngelihat di apa NPL tuh ibaratnya, yang sekiranya bakal gagal utang gitu emang agak naik, yang segmen menengah ke bawah gitu. Emang agak naik. Memang agak memburuk, itu datanya ada terbukti gitu. Hmm. Nah, cuma kalau seandainya kita mau lihat lah, seandainya mau cari bank yang lebih aman. Sebenarnya yang aman itu kita lihat ada Mandiri salah satunya. BMRI. Oke. Nah, iya ya, tapi BCA itu akan selalu bagus gitu, tapi nggak akan kemana-mana. Mungkin kalau pengen cari yang alpha dikit lah, yang volatile Iya. dikit, mungkin kita bisa masuk. Mungkin Mandiri udah terbukti kualitas asetnya itu emang lebih Hmm. bagus gitu. Lebih Hmm. bagus karena isinya banyakkan corporate, banyakkan perusahaan gitu ibaratnya. Oke. Nah, perusahaan itu kualitas asetnya emang lebih bagus. Cuman juga ada resikonya di sini. Resikonya apa? Apa tuh? Karena kondisi ekonominya lagi kurang oke, itu banknya nggak bisa lonely pricing, nggak bisa nego sama perusahaan. Gue naikin ya suku bunganya ya, Oh, utang lu gue naikin ya. Soalnya kan suku bunga lagi iya. naik gitu kan. Nah itu agak susah buat Mandiri ngelakuin itu sekarang. Karena kalau dia naikin, perusahaannya kualitas asetnya juga turun. Nah, yang kalian mesti tahu, bank itu kalau kualitas asetnya turun itu sangat pengaruh ke earningsnya mereka, Iya. pengaruh ke ya profitnya mereka, labanya mereka tuh sangat-sangat pengaruh. Hmm. Namanya tuh akun provisi biasanya gitu kan. Provisi. Nah, iya provisi itu. Nah, ya di situ intinya kita ngelihat ya kalau Mandiri itu kualitas aset itu bagus Oke. gitu. Tapi mereka juga nggak bisa terlalu kenceng-kenceng banget Hmm. lah, profitnya balik lagi gara-gara mereka nggak bisa naikin pinjaman utangnya. Iya. Naikin bunga pinjamannya. Naikin bunga pinjaman yang dikasih ke nasabah agak susah gitu. Sedangkan suku bunga juga naik gitu kan. Nah, agak susahnya di situ. Mungkin ya kalau kita ngelihat dari bank yang 4 gede itu ya kita lihat mungkin prioritasnya nih. Kalau ngomongin masalah kesehatan dari banknya, BCA paling sehat Oke. gitu ya. BCA paling sehat. Kedua mungkin kalau kita bilang yang sehat lagi Mandiri. Iya. Lalu yang ketiga itu ada BRI, baru BNI Oh, gitu. Nah kayak gitu. Nah cuman
gini, ngomongin timing. Kalau ngomongin timing sih sebenarnya BRI timing yang paling bagus sebenarnya. Saat ini buat Intinya, masuk. ya maksudnya timing paling bagus dalam arti buat beli harganya udah murah banget. Ya, Lihat lah udah murah banget gitu kan. Nah oke. kalau mau beli Big 4 ya kita coba cari timingnya buat beli BRI aja sih sebenarnya gitu. Oke. Nah itu orang udah bener-bener ibaratnya mikirnya udah jelek banget nih buat BRI, maksudnya on segmen middle low. Nah artinya bad newsnya udah habis gitu. Mau keluar bad news apa lagi gitu? Orang udah dikasih semua, harga saham udah sampai turun segitu kan? Iya, iya. Ya nggak? Nah, tapi kalau kita oke kita lepas lagi, kita mau cari yang lebih volatile dikit, mau cari yang lebih apa, yang bisa kasih profit lebih gede dikit, Hmm. sebenarnya Breeze Oh iya, gitu. Tetaplah Bank Syariah ini. Bank Syariah ini soalnya balik lagi nih Indonesia penetrasinya itu ya baru 9%. Jadi kan di sini kita punya muslim paling banyak ya, agama muslim paling banyak di sini, masyarakat muslim paling banyak di sini. Tapi itu yang pakai bank syariah itu baru 9% masih ibaratnya. kecil, Kalau kita bandingin masih Malaysia, kecil banget yang pakai. masih kecil banget. Kalau kalau bandingin sama Malaysia itu bisa 50% Hmm. gitu. Ya masa kita kalah sama Malaysia? Kita muslim terbanyak loh gitu loh. Iya, iya. Nah, cuman ya emang nggak bisa tiba-tiba nih tahun ini tiba-tiba jadi 50% apa semuanya pakai syariah nggak bisa. Itu juga Iya, mesti pelan-pelan karena banknya juga mesti berproses. Dia kan dari bank kecil-kecil betul. kan. Ekosistemnya juga masih dibangun, masih dibagusin semuanya gitu. Tapi seenggaknya mereka itu udah tahu apa yang orang-orang di sini tuh pengen. Jadi orang-orang di sini tuh pengennya itu adalah bank syariah, oke. Tapi kasih ekosistemnya seenggaknya sama lah sama bank konvensional gitu. Jangan kasihnya jelek gitu. Ya, Nah, itu yang masih coba di-improve sama BSI. Nah, cuman sekarang ya karena masih dari low base, ibaratnya masih dari penetrasi yang kecil, masih ibaratnya dia usaha dikit aja. Itu naikinnya masih gampang sekarang. oke. Jadi walaupun kondisi ekonominya lagi kurang bagus, dia tetap masih bisa loannya masih bisa kasih kredit banyakan, masih bisa dapat duit yang pada nabung di dia juga masih lebih banyak. Karena apa? Karena emang masih kecil, dia punya nasabahnya ibaratnya gitu. Masih bisa tambahin baru Indonesia-nya baru 9% gitu Iya, ibaratnya. iya, iya. Masa naik ke 12 saya susah gitu kan. Dan naik ke 12 itu udah lumayan bagus ibaratnya buat ke BSI-nya sendiri, ke bank ke BRIS, ke Bank Syariah Indonesia. Hmm. Ya so kalau ditambahin lagi jadi Big 5, mungkin gue paling suka yang pertama ya kita ngambilnya tetap BCA, Ya. keduanya jadi Oh, BRIS justru gitu. gara-gara. Kan BCA kita oke paling bagus, tapi yang kedua ini ada BRIS sebenarnya. Hmm. Gitu. Jadi urutannya nyelip ya yang di kedua jadinya BRIS Oke. gitu. Tapi kalau timing buat beli balik lagi mungkin BRI sama BRIS. Oke, ya, oke. BRI sama BRIS kemarin kan BRIS sempat turun ya. Ya Iya. kita turun nggak tahu itu tiba-tiba ada flow gimana lah bisa turun kayak gitu. Ya Hmm. cuman intinya kita percaya sama fundamental. Soalnya kalau di bank ini tuh kita mesti lihat lumayan apa ya lumayan fundamental lah. Ya. Karena bank itu benar-benar ngikutin ekonomi gitu. Bukan yang kita trading gini nggak kayak gitu Iya sih. intinya. Sebentar. Tadi ada yang nyelip dikit nih. Potensi NISP dan CMB terkait akuisisi. Nah, Ya, yang akuisisi itu kan NISP sebenarnya kan, OCBC itu sama Commonwealth sebenarnya kan. oke. Ya, itu sebenarnya udah di price in lah sama market gitu. Udah di price in ya, rumor akuisisinya kan udah dari kemarin ya. Ya. Cuma sebenarnya yang menarik dari OCBC itu adalah dia kan bank Singapura nih, Hmm. ya kan? Dia tuh punya US dollarnya tuh banyak, likuiditas US dollarnya. Oke. Gitu, itu yang menarik. Dan itu yang lagi kita butuhin di tahun ini gitu loh. Ya. Ya udah ya, jadi maksudnya ya kalau mau defensif di bank salah satunya bisa OCBC. Cuman kan ini kita ngomong tadi kan Big Four tambah satu kan. Oh. Big Four tambah satunya Bank Syariah. Hmm. Ini kan rada turun dikit nih ke KBMI 3 nih. Ya. Ya yang paling oke kita cuma bisa lihat BNGA sama ngelihat OCBC. Cuman personally gue lebih suka OCBC. Gue Oke. sendiri cover mungkin kalian bisa lihat apa reportnya di aplikasi Terima lah ada. Itu baru gue update kemarin lah, nggak tahu udah diupload apa belum tuh. Cuman intinya gue suka sama OCBC, lebih suka sama OCBC udah ya. Nah itu ya gini, mungkin kalian mungkin familiar lah sama namanya PBV ya. Iya. Itu BNG itu PBV-nya udah satu kalian, udah 1,1. Nah ini udah ya bukan masalah murahnya. Untuk di KBMI 3 itu ya oke 1,1. Tapi ini OCBC ini masih 0,7 kali PBV-nya. Justru lebih Gitu kecil. loh. Lebih kecil lagi gitu kan maksudnya. Nah, dan yang bikin menarik gini, mungkin kita kalau mau samain OCBC itu sama apa sama Mandiri, soalnya dia banyak pinjamannya itu ke Oh, korporat sama. gitu. Ya. Nah, bagusnya apa di korporat balik lagi asset quality. Ya, itu yang kita lagi butuh, kualitas dari pinjamannya. Hmm. Karena di saat ini kan lu nggak bisa naikin balik lagi, nggak bisa naikin ke suku bunga pinjaman lu mau segede apa nggak bisa. Tapi yang kita paling penting kualitasnya dulu, karena kita mesti defensif Iya. sekarang. Dan ya OCBC ini bisa jadi pilihan yang terbaik.
Ada dua tadi kan. Yang pertama dolarnya itu, dolarnya banyak di situ. Betul. Kurang lebih 30% dia punya depositnya itu, 30%-nya itu adalah US dollar. Oh, Jadi dia bisa salurin juga oh, pinjaman ke orang-orang, ya kan. Nah, di situ dan kalau mereka kekurangan likuiditas bisa minta sama Singapura, ya. sama OCBC Group. Ya mereka bisa kerjasama lah. Mereka bantu 50% gitu kalau nyalurin pinjaman Oh, gitu. oke. Dan suku bunga bunga yang di sana kan lebih Ya, murah. Bunga yang di sini lebih mahal nih kalau ngomongin pinjamannya nih. iya. Nanti ke customernya, ke nasabahnya itu ngerasanya harganya bisa lebih murah daripada bank-bank lain kalau ngasih pinjaman. Nah, itu yang Oh, menarik lah ibaratnya. ya, ya. So, ya gue suka OCBC sebenarnya terlepas dari akuisisi itu adalah itu sebenarnya. Oke. Masalah dari dua dulu nih, yang immediate dulu nih. Nah, tapi kalau nanti ke tahun depan itu udah akuisisinya itu udah pasti itu akuisisi udah pasti kejadian. Tahun ini bakal selesai. Ya. Dan di tahun depan itu nanti udah konsol. Laporan keuangannya udah gabung, nasabahnya juga udah Oh, gabung gitu. oke. Nah, cuman gua udah sempet ketemu sama direkturnya dari OCBC juga. Gua udah sempet nanya-nanya. Nah, yang poin menarik yang menurut gua sangat-sangat jadi edge-nya dari OCBC Ya. itu sebenarnya nasabah dari Commonwealth itu mirip banget sama nasabahnya OCBC. Nasabahnya tuh kebanyakan dari UKM sebenarnya gitu. Nasabah UKM. Jadi dulu tuh OCBC walaupun gua ngomong corporate tadi yang Ya. gede, tapi dulu itu sebenarnya dia itu permainannya tuh di UKM gitu. Oh, Dan untuk di UKM ini tuh dulu persaingannya ya ada banyak, salah satunya si Commonwealth iya. ini yang akhirnya dia beli. Iya. Commonwealth itu rada gagal soalnya infrastrukturnya nggak bisa lebih memadai seperti OCBC. OCBC itu lebih Iya. memadai gitu kan. Nah, ternyata berjalannya waktu yang bisa survive si OCBC di persaingan ini Akhirnya. gitu, di persaingan UKM ini. Jadi kalau lu ngelihat di bank yang lebih kecil itu saingannya tentang UKM nih. Kalau ke corporate susah lah, pinjamannya pada gede. Iya. Ya kan likuiditasnya nggak segede bank-bank gede. Iya. Nah, kita bisa ngambil marketnya ya market UKM aja gitu kan. Nah, oke, di market UKM ini ternyata dia ketemu formulanya. Formulanya kan piramida gini nih seandainya nih. Dia tuh ngambilnya yang atas. Ngambilnya nggak yang bawah. Oh. Karena yang atas ini punya kualitasnya lebih bagus gitu. Walaupun memang pinjamannya nggak bisa kasih bunga gede-gede lah. Soalnya kan ya gede-gede kan nominalnya kan. Iya. Nah, tapi ya itu yang menarik sebenarnya. Nah, dia tuh akhirnya ketemu formulanya, oh kalau di Indonesia ngambil UKM jangan UKM yang terlalu ke bawah, ngambil UKM yang atas. Oh. Gitu. Nah, Commonwealth itu punya nasabahnya mirip kayak begitu. Sama. Cuman sayangnya Commonwealth itu kurang bisa berhasil dalam mengutilize nasabahnya. Kan utilize nasabah tuh misalnya udah dikasih pinjaman, orangnya nabung ke kita, diputar lagi suruh tawarin produk reksadana nih, lu beli produk reksadana ya, terus habis itu diputar lagi. Lu coba seandainya ikutin produk-produk yang lain lah gitulah ibaratnya, asuransinya mungkin apa, cuman intinya kayak produk reksadananya diputerin lagi duitnya. Nah, karena OCBC lebih punya kemampuan itu, ya makanya dia itu bisa create earnings, ya dia menang, dia bisa create earnings yang create profit laba yang lebih efisien gitu. Okay. Nah, akhirnya dia beli sekarang kan gitu kan, balik lagi gitu. Dan belinya di harga yang murah di 0,5 kali PBV. Oh, jadi kan 0,7 kali itu 0,5 kali dia beli di harga yang cukup murah sih. Tapi ya sebenarnya relatif, tapi itu udah cukup murah sebenarnya. Okay. Nah, sebenarnya KBMI 3 tuh banyak yang menarik. Satu lagi menurut gua yang cukup menarik lagi yang boleh diperhatiin. Kalau lu pada sukanya bank-bank BUMN, ya? BTN. Apa tuh, Jo? BTN juga gua cover kalau mau lihat di itunya. Cuman anyway, kenapa BTN itu menarik? Ya. Sebenarnya BTN kita ngelihatnya lebih ke jangka panjangnya, lebih ke jangka panjang. Jangka panjangnya itu di pemerintahan yang baru nanti itu ada janji kan, katanya mau berapa juta rumah, gue lupa 3 atau 5 juta rumah. Tapi itu quite banyak gitu. Dan kalau seandainya 3 juta atau 5 juta rumah itu yang bakal jadi programnya, ya artinya kan yang paling benefit itu apa? Ya BUMN-nya. BUMN-nya apa? BUMN-nya yang benar-benar isinya KPR banyak adalah BTN. Gitu. Nah, udah gitu oke, kita ngomong seandainya BTN kapasitasnya memadai atau enggak buat ngambil itu semua. Tenang aja. Mereka udah ada lagi diskusi tentang sekarang tuh kan kalau subsidinya mereka tuh namanya FLPP gitu. Nah, mereka tuh mau bikin jadi subsidinya tuh sekarang nanti suku bunganya yang disubsidi. Seandainya biasa bayar KPR 11%. Oke, ini nanti disubsidi bayarnya 6% gitu. Ibaratnya disubsidi 4% gitu. Nah, 4%-nya ini kok bisa disubsidi gimana? Nanti pemerintah itu biasanya ngasih duit ke kita. Jadi kasih duit ke BTN-nya. Nih, gue kasih ya 100 triliun. Tapi gue top up-nya 10 tahun aja.
100 triliunnya lu masukin ke deposito gitu ibaratnya. Deposito kan bisa 6%, 5% seandainya gitu. Nah, itu 6%, 5%-nya buat subsidi gitu. Oh, Nah, dengan cara yang baru ini sebenarnya itu bisa nambahin kapasitasnya BTN. Jadi BTN bisa nyalurin kredit lebih banyak lagi dengan cara kayak gitu. Kan nggak berat ya di BTN-nya juga, di negaranya juga nggak berat. iya, Itu bisa nyalurin lebih gede dan itu potensi yang menarik sebenarnya. betul. Tapi ini masih sampai di tahap diskusi aja. Nah, tapi Oh, harusnya sih biasanya ya kalau dia udah ngomong tahap diskusi nih di direktur suka kejadian biasanya kayak gitu si Pak Nixon ini kalau ngomong di tahap diskusi ini agak diskusinya biasanya agak serius masih biasanya. serius. Ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, cuman intinya kalau kejadiannya bakal sebelum dari pemerintahan baru, ibaratnya gitu. Hmm, Jadi sebelum ada nanti kabinet baru, itu udah harus kelar dulu tuh masalah mau ganti program segala macam tuh biar biar cepat gitu ya. Nah, oh, jadi sebenarnya potensinya gitu. Makanya ya dan terlepas lah dari itu semua jadi nggak jadi, itu bank udah tinggal 0,5 kali PBV-nya. Lebih murah lagi dari iya, OCBC kan. pernah lagi Lebih ya. murah lagi. Oh, Ya itu sih sebenarnya. Ya kalau di bank sih ya gitu-gitu aja sebenarnya. Tapi ya what I can say ya, ya ini mungkin kalau untuk nasabah-nasabah retail ya, ya OCBC menarik, betul. BTN Ya, menarik gitu. OCBC ya itu maksudnya NISP ya, tadi. Tapi kalau pengen yang banknya bank buku 4 kita cari entry point BRI. ya, Itu kapan lagi dapat yield kurang lebih 7% gitu. Ya betul. tapi Berarti masih tahun depan sih, dividennya masih tahun depan. ya, Tapi kan kayak deposito aja setahun 7% itu kan lumayan kan. iya, Udah gitu sahamnya naik juga lagi, betul. ya kan? Iya. Ya, BRI, ya, BRI, OCBC, ya. NISP sama BTPN ya. Ya, sama BBTN. Sorry, BB. Bukan BTPN, jangan BTPN. Salah, salah. Bukan BTPN kurang liquid, BTPN. BBTN. Bang BTPN. BTN ya. Hmm, Oke, Jo. ya Nah, gitu sih. Muter, enggak, ini teman muter di bank. tolong ya diresapi ya, karena ilmu-ilmunya Jojo ini sangat berguna nih teman-teman. Dia tuh benar-benar Hmm. ngasih insight lah buat teman-teman. Nah, oke Jo, kalau misalnya tadi bahas nih soal big banks, terus banks lain, coba kalau misalnya kita masuk ke sektor digital bank, kira-kira ada nggak yang menarik untuk kita lihat di bulan-bulan ini? Ini kan udah masuk bulan nih. Terus walaupun masih pertengahan bulan, tapi kan bentar lagi mau masuk Juni. Mungkin teman-teman juga masih nyari-nyari nih buat Juni kira-kira apa sih yang mereka mau masukin gitu. Nah, ada nggak kalau untuk di digital bank atau financial lain? Ya, sebenarnya kalau di digital bank ya, itu masih agak kurang yakin ya. Agak kurang yakin ya. Soalnya kita harus ngelihat bank-bank yang atasnya aja lagi lumayan susah likuiditas. Apalagi bank-bank yang kecilnya itu agak susah. Jadi gue sebenarnya kurang tertarik sebenarnya buat bahas itu ya. Dan juga kan kemarin kan kalau boomingnya kan masalah Arto yang sama TikTok itu kan, ya gak? Ya kan? Nah, ya yang TikTok maksudnya kan Gojeknya dibeli sama TikTok, sorry Tokopedia-nya maksud gua, Tokopedia-nya dibeli sama TikTok gitu kan. Terus maksudnya pinjamannya nih bisa pakai GoTo Finance gitu, cuman kelihatannya belum ke-reflect juga kan. Harusnya kan market jalan duluan kan balik lagi kan. Nah ya cuman ya apa namanya, gua nggak bisa terlalu banyak ngomong banyak sih tentang bank digital gitu ya. Karena masih belum inilah, kita masih belum ketemu poin menarik. Yang mending mancing BRI. Oke. Mending mancing BRI aja balik lagi gitu kan. Kalau BTN memberikan relaksasi bunga, apakah pengaruh ke kinerja keuangannya nanti? Enggak pengaruh. Pemerintah yang kasih subsidi, tinggal BTN-nya aja mengelolanya gimana gitu. Oke. Mengelola subsidinya gimana dan udah terbukti sih dia ngelolanya ya fine. Oke. BRI itu juga jangan salah loh, dia punya mikronya itu ada KUR Oh namanya. ya. Ya itu KUR itu kan yang disubsidi pemerintah dan buktinya BRI fine-fine aja Ya. kan maksudnya. Ya itu tergantung manajemen dari banknya dan harusnya mereka cukup oke. Apalagi bisa ngeluarin ide yang tadi, yang subsidi bunga itu. Ya. Kan dari dulu emang udah subsidi bunga itu malah lebih efisien gitu hitungannya. Ya. Ya, ibaratnya tuh kalau ada rasio NIM tadinya dari 4%, NIM-nya itu bisa improve jadi 4,5% Lumayan. gitu. Net interest margin gitu. Lumayan dong. Gitu. Ya, lumayan sih. Potensi bank digital sebenarnya untuk sekarang ini kalau menurut Jojo belum begitu menarik lah ya, karena bank-bank yang besarnya juga masih pada susah ya Jo ya. Ya sebenarnya nih, gua nggak mau bilang susah. Bank besar itu likuiditasnya banyak sebenarnya nggak susah itu, tapi mereka realistis. Jadi yang gue suka dari beli bank manajemennya realistis, nggak terlalu mismanagement lah. Lu kalau terlalu agresif itu mismanagement.
yang gue suka itu agresif. Nah, makanya ini ada pertanyaan potensi bank digital apakah masih menarik untuk jangka panjang? Ya, itu agak susah dijawab ya. Hmm. Agak susah karena kita belum ngelihat bank digital itu bisa ngambil market-market yang gede. Bank gede, bank gedenya sendiri itu sekarang layanan digital udah bagus juga kan. Ya. Ya. Betul. Layanan digital udah bagus, jadi kayak kadang buat apa kita beli masuk di bank digital gitu. Jadi bank digital tetap masih mesti mencari titik di mana bagaimana mereka bisa jadi competitive edge gitu. Bagaimana mereka bisa jadi apa namanya, ibaratnya punya kelebihan lah, kelebihan yang sangat signifikan daripada bank lain. Sebenarnya kayak gitu sih. Sebenarnya tapi yang menurut gua menarik apa? Apa? Yang menurut gua menarik tuh daripada kita lihat bank digital, apa kita siap-siap sama asuransi menurut gua. Jo, kalau Asuransi sektor, tapi sahamnya itu masih hanya segelintir, masih dikit sebenarnya. Tapi ya kita boleh siap-siap. Kenapa? Karena kalau seandainya OJK akhirnya merestui itu yang modal inti bank, modal inti asuransi, kurang lebih kalau nggak salah itu kan 250 M tuh katanya mau dibikin jadi 500 M lah gitu. Intinya itu bakal kejadian kayak bank digital lah. Pada ngerti lah ya. Bisa kayak kejadian kayak bank digital zaman dulu ya kan, konsolidasi karena kan ada asuransi yang ekuitasnya itu masih di bawah gitu kan. Tapi itu kalau kejadian mungkin kan 2026, 2025 mungkin udah mulai lah kalau seandainya aturannya ini udah diresmiin nih. Nah, menurut gue yang menarik itu, cuman ya memang sahamnya masih banyak yang belum liquid ya. Sahamnya masih belum banyak yang liquid, terus ya kita mesti apa ya, paling kita koleksi dulu lah kalau mau. Ya kalian boleh research sendiri dulu lah. Itu masih terlalu ini kayaknya, masih terlalu kotor. Cuman banyak lah saham-saham asuransi. Lihat aja, yang penting kuncinya ekuitasnya cari yang kecil. Yang 200 di bawah 250 miliar lah ibaratnya gitu, di bawah 200 miliar gitu. Cari aja yang itu. Dan ini malah perusahaannya lucu deh, kalau perusahaannya makin rugi, ekuitasnya makin kegerus, makin menarik. Gara-gara kan kita berharap ada corporate action-nya kan. Kan ekuitasnya kegerus terus kan. Akhirnya rate issue bisa makin gede gitu. Ya gitulah. Intinya kan. Udah dikasihin sama Jojo, coba cari yang perusahaan asuransi yang ekuitasnya kecil. Iya, depannya A. Depannya A. Nanti cari sendiri. Kan asuransi A ya. Ya nggak, tapi beneran ini depannya A juga ya, cari aja sendiri lah sebenarnya. Oke, tadi kita udah bahas banks, bahas digital banks, asuransi juga tadi Jojo udah ngasih sedikit ya pandangan. Kalau misalnya untuk di bulan Juni ini, selain daripada tadi komoditas, bank, apalagi nih Jo, kira-kira yang masih menarik kalau misalnya dari pandangan lo, ada nggak di luar dari dua itu? Nah, agak susah sih ya sebenarnya ya. Jujur maksudnya kita muter-muter aja. Kita cuma bisa ngelihatnya bottom up istilahnya. Mungkin kadang ada sektor, mungkin di sektor yang lagi nggak terlalu oke gitu, atau nggak sektor yang lagi nggak ada flow-nya, tapi ternyata perusahaannya emang lagi bagus gitu. Ya ada sih sebenarnya kayak ya kita carilah yang PI-nya kecil-kecil lah gitu. PI-nya kecil. Kalau grup kira-kira Grup Barito. Kenapa? Grup Barito. Aduh, ini gue ngeri, jujur saham-saham gini. Lu boleh ikutan lah kalau mau rally-rally gitu. Cuman gue ngeri. Ini kan kemarin tadi kan gara-gara TPIA ini masuk MSCI. Betul. Jadi kan masuk MSCI Index kan. Ya udahlah, sahamnya rally lah ya pasti. Dan ternyata PTRO-nya paling kencang. Cuman gue kalau view flow gini gue agak susah. Gue agak fundamental nih orangnya nih. Gitu ya? Agak fundamental. Gue percaya kayak gitu soalnya nggak tenang bro. Lu kan lagi pada kerja semua kan. Terus lu beli saham yang begini. Naik sih naik, abis itu turunnya dalam banget, ngeri gitu loh. Kesantai aja nih. Ini kondisi marketnya lagi nggak bullish. Cari saham yang defensif, cari yang emang PI-nya bagus lah gitu. Growth story masih ada gitu. Tapi ya cari yang PI bagus, yang dividennya gede. Maha tuh dividennya gede kan. Terus juga ada apa lagi? Sebenarnya gue personally ada saham lucu-lucu yang gue suka. Namanya FWCT. FWCT. Itu ya sebenarnya saham triplex sih. Cuman itu PI-nya kecil banget. PI-nya kecil itu cuman berapa kali tuh? Cuman ya hati-hati lah. Ini saham-saham inilah, saham-saham kecil gitu. Saham-saham market cap kecil gitu ya. Cuman ya gue lagi fokus lah mau PI-nya kecil gitu ya. Ya lagi ini aja karena market lagi kayak begini gitu. Balik lagi kurang oke. Ya tapi buat aman balik lagi gue tetap merekomenin itu BRI, cari harga ya dekat-dekat 4.000 kecil lah gitu. Maksudnya kapan lagi dapat BRI harga 4.000 seandainya nih kalau masih turun gitu ya. Ya kita pelan-pelan cicil lah di situ. Udah pasti aman lah. Kalau seandainya BRI jatuh, negara Indonesia pun juga jatuh, nggak mungkin. 60%
60% PDB kita adalah UMKM. Ya, UMKM paling gede ada di mana? Di BRI. Ya udah gitu. Itu udah paling mau trading capek-capek kayak gimana? Lu kalau scalping gitu ya capek-capek gimana? BRI tetap gitu loh. Balik lagi. Gue sih oke. simpelnya gitu. Cuma kok kadang ada yang greedy ya. Kalau lagi kondisi ini jangan greedy deh, jangan greedy. Oke. Sabar aja. Tuh. Oke. Nah, ini termasuk nih sebenarnya kayak pesan mungkin pesan Jojo nih buat teman-teman berarti di dalam kondisi ekonomi sekarang ini kan sebenarnya nggak banyak pilihan sektor, marketnya juga lagi kayak gini gitu ya Jo. Kita juga belum tahu nih Hmm, bakalan kayak gimana suku bunga ya. dan lain-lain. Jadi sebenarnya boleh dong Jo kasih pesan untuk teman-teman gitu. Ulangi lagi tadi kan beberapa ada sih sebenarnya udah Jojo sampein ya kayak jangan greedy, Ya. terus cari kecil gitu. Nah mungkin ada nggak Jo kayak tips untuk di momen-momen kayak gini karena dari kemarin jujur selama gue live bulan Ya. Mei ini kan earning season orang Hmm, banyak hmm, dan hmm. bingung untuk milih saham mana yang sekiranya Iya, iya, ya. iya, Nah iya, kalau iya. gimana mungkin kasih pesan ya Iya, gue belak-belakan aja gini. boleh. Greedy itu kenapa? Gue tuh sempet beli tins. Lu tahu gue beli tins itu udah dari harga bawah, ya. Terus gue tambahin lagi di Oke. atas gitu. Maksudnya karena gue greedy, gue pikir oh ini bakal panjang banget gitu. Balik lagi gue sini sebagai analis ini, mau gue main saham gue juga masih ada greedy-nya. Nah, tapi ya gue juga mikir ini kan kondisinya lagi likuiditas lagi kurang oke ya. Untungnya masih untung gitu loh. Untungnya gue beli masih untung gitu Ya. kan. Cuman maksudnya ya jadi nggak untungnya semaksimal itu. Contohnya kan kemarin gue beli. Nah maksudnya kenapa? Cepet banget duit muter. Abis naik tuh naiknya nggak bisa kayak lu zaman pandemik tuh nggak bisa gitu tiba-tiba saham naik 100% Ya. susah. Karena likuiditasnya nggak ada duit masuk, duitnya muter-muter doang gitu kan. Nah, so ya maksud gue pesannya lu jangan greedy nih. Seandainya kalau lu daripada greedy, mending lu kumpulin WRI pelan-pelan. Itu kan itu bank gitu loh, bank nggak mungkin pecah gitu. Atau kalau lu orang yang konservatif ya lu beli BCA gitu, Oke. oke? Mau cari yang lebih atau beli bridge jangan lupa gitu kan. Hmm. Nah, mau cari yang lebih volatile dikit ya lu beli menurut gua OCBC, BTN, Hmm. ya kan? Hmm. BNGA boleh lah kalau mau gitu. Cuman maksud gua kalau yang gua kan balik lagi ke fundamental, valuasi paling rendah, paling murah Hmm. itu adalah BTN sama Ya. OCBC kayak gitu kan. Ya. Ya, terus sama yang terakhir kali ya mungkin ya intinya kita cari saham tuh jangan yang PI-nya terlalu gimana-gimana banget lah gitu. Maksudnya PI yang gimana-gimana banget tuh cari yang PI rendah aja. Udah, kita main aman aja dulu. Ini nggak ada duit muter gitu. Kita parkir-parkirin di saham-saham yang potensi. Hmm. Kita coba lihat regulasi-regulasi apa sih yang bakal datang gitu. Jadi kita mungkin sekarang mungkin tradingnya nggak bisa terlalu aktif, tapi kita banyak baca dulu nih, banyak baca dulu beli di mana gitu kan ya. Ya. Terus akhirnya kita lihat oh ternyata asuransi menarik gitu kan, balik lagi ya menarik buat tahun depan, mungkin masih agak lama tapi ya udah santai aja. Kalau Oke. seandainya naik ke 100% nggak masalah gitu kan, santai aja gitu kan. Oke. Kalau beli terus ya komoditas gitu kan. Kalau orang yang ngerasa aduh gue suka US dollar tapi gue nggak mau beli mata uang US dollar, maunya beli saham. Ya udah beli komoditas aja komoditi gitu. Ya kita tunggu kan kemarin yang lagi rame bumi ya sebenarnya, tapi itu emang saham agak serem sih. Cuman ya but anyway, ya apa namanya? Biasa kunci gue. Mana sektor yang lagi menarik, orang lagi lihat apa? Orang lagi lihat komoditas adanya. Nah, di komoditas itu mana saham yang kira-kira lagi paling booming gitu. Oke. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Karena kemarin gue beli tins gitu kan sempet kan. Itu sempat naik, ternyata banyak kasus macam-macam kan. Ternyata malah bikin tinsnya bagus gitu kan. Nah, Ya contohnya kayak gitu ya. Ya oh, jadi menurut gue sih ya kita balik lagi sama kayak Bank BRI yang lagi dilanda mungkin apa namanya kreditnya lagi pada macet gitu. Nah, sama tapi mereka juga memperbaiki dari sisi internalnya gimana caranya bisa kolektivitas kreditnya jadi lebih baik, ya. pilih nasabah jadi lebih baik. Kita juga nih sama kita belajar ada market mau ngapain lagi sih yang ke depan kan lagi sepi nih. Ya. Kita tinggal tunggu aja likuiditas datang gitu. Coba kita koleksi deh sama apa yang akan potensi di next year gitu. Oh, Kalau nggak mau terlalu capek mikir, baik lagi beli BRI gitu. BRI tapi ya maksudnya gua BRI sama BRIS lah gitu ya. Cuman harganya ya lu mesti lihat-lihat nih, jangan lu tiba-tiba beli itu kok turun. Nah, maksud gua lu kalau gua mau ngomong paling konservatif ya tunggu di harga 4.000 sebenarnya. ibu. Cuman kita nggak tahu bakal nyampe apa Ya. kagak gitu kan. Cicil aja pelan-pelan.
Tapi kalaupun lagi loss, ya maksudnya BRI mau kemana lagi, men? Ya oke lah, lu sadar tiba-tiba, woi marah sama gue. Katanya kemarin bilang BRI gue turun 5%. Ya udah lu tahan aja pasti ya. Maksudnya tahun depan masa nggak balik? Betul. Suku bunga emang nggak mau Ya, diturunin? Suku bunga kan pasti akan ya, diturunin nggak kan? Ya dong. Masa pemerintah nggak mau kasih subsidi, rakyatnya bisa mati semua. iya. Pasti kan nanti ujung-ujungnya bakal kasih. Sebenarnya simpel lah. Intinya gitu sih. Ya kan nggak susah ya. Jadi intinya gitu sih ya, balik lagi hati-hati. Kita coba bottom fishing tuh maksudnya kita cari yang udah murah apa. Hmm, Tahan dulu aja pelan-pelan gitu kan. Lagi pula duit yang di saham kan jarang juga kita tarik kan. betul. Yang di saham kan ngendep-ngendep juga kan. Ya, Terus ya udah menurut gua ya kita sabar aja. Terus abis itu ya jangan lupa banyak berdoa juga. Terus gitu. saham juga Ya udah sih. kan Hah? usaha, jadi saham juga perlu didoain ya. Ya saham juga dulu. Ya tapi ya balik lagi ya tadi sih gua Hmm, tetap bank oke. Kalau foreign masuk, foreign bakal beli bank duluan dong, Oke, ya kan? betul. Mau beli dolar, Hmm, mau beli dolar tapi saham ya udah komoditi. Oke, Dan intinya kita kalau udah untung 10%, 15%, 20%, ya udahlah jual dulu lah gitu. oke, Nggak usah terlalu greedy. Deposito aja sekarang cuma berapa persen? 5,26% lah paling ya. ya. Ya, nah, gitu sih. Udah sih sebenarnya. Oh, Udah pesan gua gitu aja sih. kira-kira Hmm. Ya, ada lagi nggak yang mau disampaikan nih kira-kira? udah, ntar lagi lah. Udah, Kita segini dulu, udah. mulai membaik, udah ada inflow asing juga udah membaik, mungkin kita Hmm. bisa live aja sama Jojo teman-teman buat nanya-nanya Oke, lagi lebih. oke. Tadi tuh Jojo Oke. udah yakin nih buat teman-teman milih apa aja. Jadi jangan lupa teman-teman nanti untuk pantengin terus ya Jo untuk market talk, untuk terima ideas, mungkin bisa ada rekomendasi, ada juga research, ada juga report-report dari tim research kita. Dari Jojo juga ada yang bisa teman-teman baca gitu untuk rekomendasi. Itu aja paling ya Jo. Thank you banget ya Jo udah datang di live hari ini atas insight-nya. Makasih banget. Dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ketika marketnya emang udah lumayan enak ya Jo untuk kita Ya, obrolin lagi panjang. siap, Oke, siap. thank you. Oke. Ya udah, jangan greedy guys. Ya, bye. 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 Thank you. Thank you.